Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang sudah meninggal dunia, kalau tanah itu tanah wakaf, lalu dia tembok, padahal itu bukan tanah milik dia, maka tidak boleh menembok tanah wakaf. Tapi kalau hanya sekedar memberi batu supaya makam jangan diambil, sekarang soalnya krisis nih, banyak makam-makam diambil oleh developer untuk buat perumahan. Oleh sebab itu sekedar dibuat. Kalau membangun, siapa yang pertama kali membangun fustot kemah? Umar bin Khattab membuat fustot kemah di atas makam. Beliau yang pertama membuat di atas makam Hafsah, fustot kemah di atas makam Hafsah. Nah, oleh sebab itu maka membangun sampai berlebih-lebihan, sampai keramiknya dari Spanyol mubazir. Kalau mau berbakti kepada orang tua bukan dengan cara membangun makamnya, tapi dengan cara bersedekah. Sedekahkan untuk pondok pesantren, sedekahkan untuk masjid, sampai saat datang bertemu dengan Nabi SAW, Ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah saya boleh bersedekah untuk almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, silakan bersedekah, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Berikan air minum. Buatkan sumur bor untuk pondok-pondok pesantren. Buatkan sumur bor supaya cepat tempat wudhu. Buatkan kamar mandi, WC umum untuk pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama. Itu sampai pahalanya, daripada membangun berlebih-lebihan. Tapi hanya sekedar untuk memberikan tembok atau batu bata, sekedar menunjukkan makam, maka dibolehkan. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, sekedar makruh saja, tak sampai haram. Bagaimana hukum memanfaatkan barang gadai? Misalnya ada teman butuh uang, lalu kemudian teman tersebut menggadaikan motor, dan saya menggunakan motor tersebut sampai dia membayar atau mengganti uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang yang digadaikan lalu kita mengambil manfaat dari barang itu, maka dia riba. Riba. Ada orang menggadaikan tanahnya 2 hektar, lalu kita ambil hasil dari tanah itu, maka itu riba. Maka na'udzubillah, jangan sampai riba. Riba pakaian, riba jasa. Ustadz yang mulia, uhibbukum fillah, aku cinta kepada engkau karena Allah. Kalau ada orang berkata uhibbukum fillah, maka jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani, Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Ada hadis yang menganjurkan agar kita menikahi wanita yang banyak. Tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, al-wadud, yang penyayang kepada anak. Bagaimana kita tahu wanita itu banyak anaknya? Iya juga ya. Dari mana kita tahu bahwa dia ini subur? Dari keturunannya, dari ibunya. Nah, ada 2. Saya kalau mau menikahi 2 perempuan nih Pak Ustaz. Gimana? Pilih yang mana di antara ini? Yang ini ke atas ibunya cuma punya anak 1, neneknya juga punya 1. Yang ini 11, 12. Pilih yang ini. Nah, kalau misalkan mau dikecoh ternyata setelah menikah ini yang 1. Yang lama kan masih ada. gitu, nanti tinggal parkir. Apakah harus janda yang sudah punya banyak anak? Boleh juga. Bagus itu aja. Ada seorang sahabat menikah dengan janda, lalu Nabi bertanya, kamu menikah? Iya. Istrimu gadis apa janda? Janda. Hala bikran tula'ibuka wa tula'ibuha, kenapa engkau tidak menikah dengan anak gadis? Kenapa nikah dengan janda? Ya Rasulullah, ibuku meninggal, adikku banyak kecil, perempuan. Kalau aku menikah dengan anak gadis, nanti anak gadis itu kelahi dengan adikku. Tapi kalau aku nikahi janda ini, dia orangnya melindung, mengayomi, maka bisa menjaga adik-adikku. Berbahagianya kalian wahai perempuan ketika abang kalian, kakak kalian menjaga kalian sampai-sampai mengorbankan keinginannya nikah dia dengan janda. Jadi ada kronologisnya. Mahar untuk istri 60 gram emas murni. Wow, banyak. 11 tahun menikah. Apakah mahar dikeluarkan zakatnya? Gaji, reward, tabungan, emas, apapun namanya, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau sudah mencapai 85 gram emas. 85 gram emas, 1 gram emas sekarang 500.000 kali 85 gram sama dengan 42.500.000. Ibu bapak yang punya tabungan 42.500.000, keluarkan zakatnya 2,5%. Berapa tabungannya? 40 juta Pak Ustadz. Belum. Berapa? 45 Pak Ustadz. Keluarkan 2,5%. Gabungkan dengan emas tadi. Nah, bagaimana dengan emas perhiasan perempuan? Emas perhiasan perempuan, 2 pendapat.
Pendapat yang pertama mengatakan keluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Subang, anting, rantai, kumpulkan semua, keluarkan sekali seumur hidup. Pendapat mazhab Hambali. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak ada zakatnya sampai beratnya 200 dinar. 200 dinar itu berapa? 850 gram, sekilo kurang 1 ons setengah. Kalau ada anting ibu, sekilo kurang 1 ons setengah. Kalau dipakai merah muka. Nah itu baru kena zakat. Maka nanti kalau ada ustadz ceramah, perhiasan nggak ada zakatnya, itu berarti dia pakai pendapat yang kedua. Tidak ada zakatnya sampai beratnya 200 dinar, 200 mithqal, 850 gram, sekilo kurang 1 ons setengah. Saya pakai pendapat yang pertama, karena jarang perempuan emasnya bisa sebanyak itu. Perempuan rata-rata punya emas banyak, maka keluarkan zakatnya sekali seumur hidup, kumpulkan semuanya, timbang berapa, keluarkan 2,5%. Ustadz Somad, semoga sehat panjang umur, amin. Gimana caranya bapak-bapak dekat sama masjid tapi nggak mau sholat di masjid? Ada bapak-bapak dekat masjid nggak mau ke masjid. Yang salah kita atau bapak itu? Yang salah kita. Kenapa nggak ngajak dia? Ajak dia. Kata siapa? Kata Ustadz dari Sulaiman kemarin. Kalau ada orang nggak pakai hijab, yang salah kita atau dia? Kita. Kenapa nggak ngajak dia pakai hijab? Oleh sebab itu kita ajak dia ke rumah. Ini Abdul Somad, ini ceramah tablik akbar, orang ramai. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di masjid. Orang udah di masjid diceramahi Abdul Somad. Tapi ada saudaraku yang bukan dari Kairo, tidak LCMA, bukan ustadz, videonya nggak pernah viral. Tapi dia datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak-ajak saya. Apa kamu ajak saya? Belum kamu lahir saya sudah ke masjid. Sekarang aja udah capek, malas ke masjid. Tapi dia tetap ngajak, ayo ke masjid. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanamu khairum min humurin na'am, lebih baik daripada memiliki seekor onta yang merah. Jadi ajak dia ke masjid, jangan pernah bosan. Sampai kapan? Sampai dia mati sakaratul maut. Setelah dia mati pun tetap kita bawa ke masjid, sholat jenazah. Apa hukumnya nikah muda? Mantap. Ustadz, saya termasuk nikah yang sudah tua baru nikah, makanya anak saya masih kecil. Kalau saya tahu nikah muda itu baik, dulu gitu selesai khitan pagi sore nikah. Bagi yang mau nikah muda, nikah muda. Ketika saat sholat masih membaca doa iftitah, tapi imam sudah ruku. Ini dua kemungkinan, kamu yang terlalu lambat atau imamnya Valentino Rossi. Sedangkan saya belum baca Al-Fatihah, gimana Pak Ustadz? Ikut ruku bersama imam. Allahu Akbar. Ikut. Tapi saya belum baca Fatihah. Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Makanya ketika engkau sampai imam dalam keadaan ruku, Allahu Akbar, engkau langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung intiqal, Allahu Akbar. Sudah dapat 1 rakaat tanpa baca Fatihah. Tapi dalam keadaan normal wajar engkau tetap baca Fatihah. Ustadz, bagaimana hukumnya kami akhwat menggunakan niqab cadar, kadang sarung tangan setengah jari dalam hal melaksanakan sholat, karena ada yang bilang tidak sah bila dahi, telapak tangan dan hidung tidak menyentuh lantai. Beli fikih Islam Sulaiman Rashid supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Menempelnya ini ke lantai adalah sunat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Lalu ketika makna menempelkan itu apa? Turun ke bawah. Itu makna menempel, keningnya turun ke bawah, bukan ditempelkan ke dinding. Allahu Akbar ke bawah, ada yang satu Allahu Akbar ke dinding, enggak sah. Jadi kalau ada orang sholat begini, sholat begini, Allah, apakah sah sholat? Sholat. Semalam, kemarin siang ada yang ngirim, dia kirim gambar Ustadz Hanan At-Taki pakai topi beliau, topinya kan sampai sini, lalu dia buat lingkaran. Ini orang sholatnya tidak sah. Ini orang taman alumni Al-Azhar, hafal Quran, da'i alim, dia buku tahu. Dalilnya mana? Ketika Nabi sedang sholat, ada seorang sahabat
yang menarik ujung jubahnya bagian bawah, dia letakkan ke atas pasir lalu dia sujud. Itu dalil boleh menempelkan kening ke kain yang menempel di tubuh. Ini kain ini kan menempel di tubuh, lalu tempel. Boleh. Tapi kalau dia mau buka begini, afdal sah. Nah, jadi tidak mudah mengatakan ini harus menempel, ini harus menempel. Harus turun ke bawah, itu maksudnya. Jangan sampai dia sujud tangannya Allahu Akbar. Turun ke bawah. Apakah setan dan iblis itu bisa membunuh? Kalau tidak, bagaimana dengan korban pesugihan? Manusia bisa nggak bunuh? Bisa. Diambil pisau, mati. Sebagaimana manusia bisa membunuh, maka setan, jin, iblis juga bisa membunuh. Bisa membunuh. Manusia bisa membunuh, tapi yang menghidupkan dan mematikan Allah. Berapa banyak orang dibunuh 10 tikaman tidak mati karena belum ajalnya tiba. Tapi berapa banyak orang belum dibunuh sudah mati. Saya bunuh kamu, mati. Jadi jangan katakan dia mati karena dibunuh, tapi mati karena ajalnya sudah tiba. Adapun perbuatan pembunuhan itu adalah perbuatan manusia, perbuatan jin. Oleh sebab itu maka kita baca zikir Hisnul Hasin, Ma'surat, doa pagi petang, itu untuk menjaga supaya jangan sampai kita disantet. Ada orang dengki lalu dia kirim jinnya, hai jin tolong bunuh itu. Yang mana? Itu yang ustadz yang ceramah itu. Yang mana? Itu yang itu tuh bunuh. Pas dia mau bunuh nggak jadi. Kenapa? Kasihan terlalu kurus gitu. Ustadz, gimana hukumnya kredit rumah, kredit kendaraan? Lihat dulu akadnya. Rumah dengan uang, uang dengan barang, boleh. Dalilnya mana? Sahabat membeli Barirah, dicicil selama 9 tahun, cicil kredit, boleh. Sahabat Nabi membeli gandum, dicicil selama sekian tahun, boleh. Yang tidak boleh itu uang dengan uang, nah, itu tidak boleh. Pinjam uang, bayar uang. Pinjam 100 juta, bayar 110. Pinjam 200 juta, bayar 220. Riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti dia bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bagaimana menghadapi istri yang pelit dan zalim pada orang tua dan keluarga suami? Orang tua saya pernah dirawat di rumah sakit, istri saya minta ganti dengan sebidang tanah. Dia menjauhkan saya dari orang tua saya sampai mereka meninggal. Ini suaminya sakit apa? Kelihatannya ini yang jadi kepala rumah tangga suami apa istri? Ar-rijalu, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Dia yang meluruskan perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In akhadta aqabtaha kasartaha. Kalau kau paksa lurus dia akan patah. Kalau kau ikut kau akan bengkok. Kalau kau ikut perempuan kau jadi bengkok. Kalau kau paksa lurus dia akan patah. Jadi bagaimana? Ya pandai-pandai. Cari orang-orang tua. Datang kepada para ustadz. Gimana nih Ustadz Dery Sulaiman? Gimana nih Ustadz Arifin Ilham? Meluruskan istri saya yang bengkok ini supaya jangan sampai patah. Ini bengkok sekali nih. Sampai orang tua dilarang dekat. Wah, ini harus punya keberanian yang luar biasa. Gimana mau poligami kalau gini? Hukum bersodakoh kepada yang tidak beribadah. Bersodakoh 1 orang, bersodakoh 2 orang, bersodakoh 3 orang. Orang lain ngasih tahu. Ente tahu nggak tadi sedekah sama siapa? Siapa? Itu orang kaya. Ente tahu tadi sedekah sama siapa? Itu pelaku dosa. Ente sedekah sama siapa? Itu WTS. Jadi gimana ini? Ternyata bersedekah kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya itu terbuka pintu hatinya. Bersedekah kepada WTS, mudah-mudahan dia berhenti bertobat. Bersedekah kepada pelaku maksiat, mudah-mudahan dia sadar akan maksiatnya. Bersedekah kepada orang yang bakil, mudah-mudahan jadi tidak ada sedekah yang sia-sia. Tapi kalau nggak tahu, kalau sudah tahu, maka kita bersedekah skala prioritas. Ahwajun nas, siapa manusia yang paling membutuhkan, memerlukan sedekah, kepada dialah kita bersedekah. Ini ada orang susah, tapi susahnya masih kelas ekonomi. Ternyata orang susah ini pakai kelas juga. Ada susah kelas ekonomi, susah kelas VIP, susah kelas VVIP. Ini VVIP ini udah 3 hari nggak makan.
kita berikan kepada yang paling membutuhkan. Mohon pencerahan Ustaz, arti standar ulama menurut Al-Quran dan hadis. Wah, ini pertanyaannya salah. Nanya ke saya aja nggak memenuhi standar 200. Standar ulama yang pertama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Takut kepada Allah. Ulama itu mesti takut kepada Allah, bukan takut kepada penguasa, bukan takut kepada harta, bukan takut kepada rakyat jelata, bukan takut kepada manusia. Innama yakhshallah, takut kepada Allah, min ibadihil ulama. Dua, al ulama warasatul anbiya, mewarisi sifat para nabi. Bagaimana nabi? Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengayomi melindungi, bukan meracuni dan merusak. Maka ikuti dia. Yang ketiga, berilmu. Jadi kalau ada orang mengajak, ayolah kita sholat, ayolah kita puasa, ini da'i, mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau sudah masalah tanya jawab, saya pun menjawab yang saya tahu, yang bisa. Yang saya nggak ngerti, saya pending dulu. Berapa kali saya nggak menjawab pertanyaan, mohon maaf, nanti saya pulang dulu, saya baca dulu. Tapi kebetulan karena bisa, pertanyaannya berulang-ulang, saya jawab. Nah ini, Imam Malik 48 pertanyaan, dia jawab nggak sampai setengah. Nggak takut, nggak malu mengatakan saya tidak tahu. Takut kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berilmu, mengamalkan ilmunya. Yang keempat, yang paling penting, wama umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas. Tidak ada ulama tanpa keikhlasan. Doakan para ulama, ustadz-ustadz kita, bil khusus Ustadz Somad, mudah-mudahan ikhlas karena Allah SWT. Amin ya Allah. Apakah berjanji dan nazar itu sama? Saya berjanji kalau saya lulus nanti saya akan puasa 3 hari. Saya bernazar kalau saya lulus nanti saya akan puasa 3 hari. Sama apa enggak sama? Nazar, inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar kepada Allah ingin berpuasa. Walan ukallima al-yawma insiya, aku tidak akan bicara kepada manusia. Nazarnya Maryam. Oleh sebab itu maka ungkapannya katanya janji, tapi sebenarnya maknanya adalah nazar. Al-wa'du dain, janji adalah hutang. Hutang wajib ditunaikan. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan. Maka jangan macam-macam dengan janji. Ya Allah, saya berjanji kalau berhasil nanti saya akan kurban tahun ini, tapi kalau saya nggak berhasil sampai mati saya nggak akan kurban. Ini ngancam Allah, nggak boleh. Apakah ada amalan khusus untuk doa sepertiga malam Ustadz agar doa kita diijabah Allah? Alangkah baiknya doa itu dalam keadaan bersuci. Alangkah baiknya doa itu menghadap arah kiblat. Alangkah baiknya doa itu didahului sholat sunat 2 rakaat. Alangkah baiknya doa itu didahului puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Wahhab ya Razzaq. Melelehkan air mata bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana cara ngitung sepertiga malam Pak Ustaz? Dihitung dari azan maghrib ke azan subuh bagi 3. Azan maghrib jam 6, azan subuh 4.30. Dari jam 6 maghrib ke 4.30 subuh, hitung berapa jam bagi 3. Sepertiga yang terakhir itulah waktu mustajab. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Apakah bisa dalam doa sepertiga malam saya ada si dia yang saya tidak tahu namanya, tapi hanya terbayang wajahnya aja. Mohon pada Allah untuk mendapatkan ridho Allah agar dia jodoh saya. Oh, berarti baru ngelihat wajahnya di FB doang. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan si dia. Kalau memang dia jodohku, maka pertemukan aku ya Allah. Tapi kalau tidak, cepatlah matikan dia atau matikan aku. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Engkau lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak nyebut nama Pak Ustaz? Boleh. Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan 2 Umar. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Ada 2 orang yang sangat perkasa, yang satu namanya Umar bin Khattab, yang satu namanya Umar bin Hisham. Nabi sebut namanya. Ya Allah, kuatkan agamamu ini dengan 2 orang. Kalau masuk Islam yang 2 ini, Islam akan kuat. Pertama Umar bin Khattab, yang satu lagi Umar bin Hisham.
dan yang masuk Islam Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam menjadi kuat. Ya Allah, ini ada dua, satu Aisyah, satu Fatimah, maka kuatkan aku dengan keduanya sekalian. Istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Tuan Guru selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Apakah hukum menjawab salam orang di luar agama Islam? La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau jumpa Yahudi dan Nasrani jangan katakan assalamualaikum. Lalu gimana? Selamat pagi, selamat sore, good morning, good afternoon, welcome. Sejak makan roti ini lancar bahasa Inggris. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Makanya kalau kita ceramah di tempat umum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Lalu kemudian kalau dia yang ngucapin salam gimana Pak Ustaz? Idza sallama alaikum ahlul kitab. Kalau ada ahlul kitab mengucapkan salam kepada kamu, faqulu wa alaikum, maka jawabannya wa alaikum. Wa alaikum artinya kamu juga, you too. Assalamualaikum bro. Waalaikum, kamu juga. Gitu jawabannya. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Seperti apakah ciri? Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar 10 hari terakhir Ramadan. Nanti malam sudah malam yang ke-23. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Tinggal 7 malam lagi. Malam Jumat sudah tidak lagi. Malam Jumat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 malam lagi, jangan sampai kosong. Datang ke masjid, iktikaf. Isi dengan apa? Pertama, isi dengan qiyam, salat sunat, salat sunat, salat sunat, salat sunat. Isi dengan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Isi dengan zikir, isi dengan mendengarkan tausiah tazkirah, mau'izah hasanah. Isi dengan muhasabah, merenung sejenak. Aku dari mana? Mau ke mana? Mati bawa apa? Umur selama ini panjang tapi tidak dipakai untuk mengingat Allah. Rezeki selama ini banyak tapi tidak dipakai dengan infak sedekah. Merenung sejenak. Ini banyak juga yang sampai ke masjid. Seperti apa ciri-ciri orang yang mendapatkannya? Ada perubahan. Bukan setelah dapat Lailatul Qadar jadi tukang ngomong-ngomong. Alhamdulillah saya kemarin dapat Lailatul Qadar. Gimana? Waktu saya sedang iktikaf di Az-Zikra, begitu saya turun mau ambil wudhu, saya lihat semua pohon-pohon bambu rebah tumbang. Pas Quran enggak macam membeku semua air. Memang matilah air malam itu. Bukan pada bentuk fisiknya, tapi ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz. Tahun lalu ibu itu enggak pakai jilbab, tapi tahun ini setelah dia iktikaf enggak lepas. Mungkin dapat itu. Itu bapak itu Pak Ustaz orangnya pelit. Tapi sekarang setelah Lailatul Qadar, oh setiap lewat kota nyumbang. Berapa? 2.000. Apa saja amalan untuk malam Lailatul Qadar? Qiyam, salat sunat, zikir, baca Quran, muhasabah, dengar tazkirah. Pokoknya dalam masjid, jangan sampai keluar masjid. Wudu jangan sampai putus. Kalau batal Pak Ustaz, wuduk lagi. Jangan nahan kentut sampai biru. Pak Ustaz, apa bisa kita semua ini disebut salaf? Mengingat kita mengikuti Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 termasuk salafus salih. Kita bukan salaf, kita pengikut salaf. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 4, 5, 6 sampai sekarang disebut dengan khalaf. 3 abad pertama disebut dengan salaf, 4 berikutnya sampai disebut dengan khalaf. Sedangkan kita ini adalah pengikut salaf. Kalau ada orang sekarang ngaku saya ini salaf, salaf gatal ente. Minta doanya Pak Ustadz supaya bisa cepat dapat pekerjaan dan selalu istiqomah. Di akhir majelis kita doakan saudara kita yang ingin dapat pekerjaan, lulus kuliah, dapat pekerjaan segera, menikah, menjadi keluarga yang baik, menjadi orang yang istiqomah, mati dalam husnul khatimah.